kita akan membahas tentang apa ya? Nah, program kali ini kita akan membahas tentang stereotype pada gender masing-masing. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan pada remaja dan pemuda-pemudi. Nah, tapi aku nggak sendiri nih, aku ditemani sama dua narasumber yang kece-kece dan ada yang cantik, ada yang ganteng. Nah, pasti kalian penasaran. Tapi tunggu dulu, aku akan menjelaskan dulu nanti kayak gimana sih Kak cara bermainnya mereka gitu. Nah, cara bermainnya dari masing-masing narasumber itu akan diberikan 5 kartu dan mereka harus menjawab pertanyaan yang ada pada kartu tersebut. Nah, pasti kalian penasaran dong pendapat dari mereka seperti apa sih tentang stereotype itu. Nah, sebelumnya aku akan kenalin nih dua narasumber yang kece-kece. Ayo masuk narasumber. Hai. Halo. Nah, narasumbernya cantik kan? Ada yang ganteng, ada yang cantik. Nah, jadi pasti kalian udah nggak sabar lagi nih nunggunya mendengar pendapat dari narasumber kita. Oke, lanjutkan terus. Oke, kalian kan udah perkenalan diri nih ke penonton. Nah, sekarang saatnya untuk kalian saling tanya-tanya terkait pertanyaan yang udah disediain oleh grup di Stereotalk. Oke, jadi gue dulu ya. Oke, gue dulu deh. Pertama nih, how to know if she or he is the one? Kalau ditanya gitu, berarti harus sesuai tipe dulu sih. Pertama ya. Misal, Kalau misal pertama humoris, oke, terus pengertian. gue banget tuh. Oke, terus? Satu lagi apa ya? Nggak malu-maluin kalau dibawa kenalan sama keluarga. Berarti nggak malu-malu ini dalam hal apa? Apakah? Pertama attitude juga. Oke, Terus kedua cara dia memperlakukan orang tuanya juga. Oke sih. Dua itu penting. oke. Kalau lo gimana? Ini lucu juga ya. Oke, gimana taunya she is the one? Pertama pasti itu ya, kayak selera dulu pastinya. Kayak apakah dia cocok dengan kriteria kita atau enggak. Terus pastinya karena kan kita bakal bareng nih kisah ke depannya. Pasti walaupun berbeda tapi seenggaknya pasti ada kesamaan dalam hal perspektif atau apapun itu. Jadi mungkin itunya, karena kan nggak mungkin nih kita cuma mengagumi fisiknya, tampilannya, tapi kita harus mengagumi juga. Oke. Selain itu? Kalau pikiran. Terus apa lagi ya? Kayaknya nggak banyak-banyak sih ya. Iya, berarti sih kira-kira masuk kriteria apa? Kurang tahu ya. Oke, next. Oke, gantian gue ya. Oke. Pertanyaan kedua, pernah nggak sih lo ngerasa insecure? Dalam hal apa nih? Iya nih, spesifiknya sih nggak apa-apa. Oke. Pasti pernah. Semua orang pasti pernah. Kalau gue paling ini sih, kalau misalnya melihat cowok yang lebih apa ya, yang lebih pintar, lebih oke secara finansial mungkin dengan kemampuannya, karena kan kalau kita dekat dengan orang pasti kita pengen impress dia. Iya. Kalau ada seseorang yang lebih pasti kayak, aduh, gue mundur aja deh. Tapi apa yang perlu lo insecurein gak sih? Apa? Maksudnya kayak seorang lo tau Aduh. ngapain gitu? Pasti. Kalau lu? Kalau gua seringnya pasti pernah. Biasanya fisik sih. Oke. Karena kayak sering banget orang tuh, kan gue pendek ya, kalau cewek tuh mulai pendek. Sering banget orang kayak bilang gue, lu pendek banget sih lah, lu kecil banget sih lah. Parah banget. Padahal, fun fact, cowok tuh lebih suka cewek yang lebih pendek gitu loh. Karena kan lucu ya. Kayak, Oh berarti aku lucu. nggak tahu. Oke. Next question ya. Oke. Oke, split bill, pas first date. Wah, gak bisa nih gue ditanya kayak gini. Gimana? Tapi jujur ya, selama gue pacaran, gak pernah sih. Apa? Alhamdulillah gak pernah yang kayak
split bill pas date karena ya masa baru pertama ketemu udah split bill. Oh berarti rulesnya kalau menurut lo tuh cowok yang bayarin gitu? Ya kalau pas date pertama ya. Yang pertama ya. Terus selanjutnya? Kalau next gue orangnya nggak yang ribet sih. Jadi kayak kalau misalkan lo nggak punya duit, ya lo ngomong. Kebetulan gue lagi nggak punya duit. Oh ya udah. Bisa udah gue pinjam ya. Oke. Kalau gue sebagai cowok, karena kan stereotipnya cowok tuh kayak ya udah lu harus mengayomi dia gitu kan. Jadi kayak walaupun first date atau apapun itu, sebisa mungkin gue bayarin sih. Kalau bisa, kalau enggak ya udah kita split. Tapi maksudnya kayak kesepakatan kayak nanti hari ini kita jalan split bill ya atau? Enggak, tergantung. Misalnya kayak kalau misalnya gue udah bayar, terus nih kayak berapa tadi? Kayak split bill aja. Atau kayak kan nextnya gue ya mainnya. Oh, atau yang kayak misalkan nonton nih, ntar gue yang bayar tiket, Bisa kayak gitu. dia yang minum. Betul. Sama. Next. Nextnya, gimana sih dating advice yang coba? Menurut lo? Oke, berarti kalau advice itu buat cowok cewek kali ya. Hmm. Kalau buat gue yang penting adalah komunikasi. Itu jelas banget. Karena Oke, gue setuju. bukan karena kita anak komunikasi ya, tapi emang komunikasi itu sepenting itu. Karena katakanlah kita sama-sama sibuk, Oke. kita nggak punya waktu nih untuk satu sama lain. Ya udah, gue bakal oke dengan itu. Asalkan kita komunikasi dulu nih. Gue kayaknya nanti ada kegiatan deh. Gue bisa balas nih sampai malam. It's okay. Kalau emang udah ngomong, udah komunikasi. Iya. Terus penting juga komunikasi tentang feeling kita, misalnya gue kayaknya lagi gak nyaman deh, kok lu gini sih, kayaknya itu lebih baik kalau dalam hubungan ya, itu lebih baik diutarakan dibandingkan kayak ya udah tadi juga berubah gitu. Karena kalau kayak gitu tuh susah ya. Kalau dari lu Itu semua yang lo omongin gue merasakan. Jadi kayak curhat nih ntar. Karena gue cerita sedikit kali ya. boleh, banyak juga gak apa-apa. Oke, tetap gue bersharing nih. Karena pas yang sama mantan gue, nggak yang selalu mengomunikasikan kayak gue kan tipe orang tuh suka ditanya kan kayak hari ini kamu ngapain aja di kampus gitu. Oh gitu. Iya. Terus? Suka banget kayak gitu. Tapi tuh cowok gue tuh enggak. Maksudnya kayak Belum bisa move on ya. Oke. malu banget soalnya gimana ya? Tapi dia yang kayak menyepelekan hal itu dan gue nggak suka cuma kayak gitu. Dan gue udah coba buat ngomong kayak, emang kamu nggak bisa ya, ngabarin aku atau maksudnya tanya gitu hari ini ngapain aja sih? Terus dia kayak cuma iya, tapi itu nggak dilakuin. Dan gue udah trial 3 bulan. Waduh. Tapi ya nggak ada perubahan jadi ya udah. Balik lagi sih ke orangnya ya. Terus dia Aduh. Oke, kita next aja kali ya, biar nggak sedih ya. next it. Nanya next question. Equality versus equity, laki-laki dan perempuan. Maksudnya gimana ya? Coba maksudnya gimana ya? Equity itu apa ya? Equity itu di mana kebutuhan itu dipenuhi sesuai dengan apa yang orang itu butuhkan. Jadi misalnya yang satu orang kaya punya uang misalnya 70.000, yang satu orang biasa aja uangnya 50.000. Dan untuk mencapai uang 100.000, kalau kita menggunakan equality berarti kan sama-sama dikasih 50.000 biar adil. Kalau ini di split, yang satu dikasih 20.000, yang satu dikasih 50.000 misalnya, Oke. sesuai kebutuhan. Ya lu. Gue sedikit masih bingung kan Iya sih. sebenarnya. Kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks ini kayaknya Berarti mirip-mirip split bill gitu atau gimana? Konsepnya nggak cuma dalam finansial, tapi bisa dalam hak juga. Semisal, ya seperti yang tadi gue jelasin, kebutuhan itu akan diberikan ke orang yang lebih membutuhkan, itu dikasihnya lebih banyak, oke. Oke. agar statusnya sama. Oke, itu equity ya. Gitu equity. Oke. Gue masih bingung. Berarti nih, kalau misalnya perempuan, ini misalnya laki-laki dan perempuan ya. Misal katakanlah kita berdua, lu tuh lebih butuh perhatian misalnya, ya kan? Nah gue enggak nih sebagai laki-laki, berarti gue bakal memberikan dia perhatian lebih
dibandingkan dia ngasih ke gue. Jadi gue nggak apa-apa dikasih perhatian yang lebih sedikit dibandingkan apa yang gue berikan. Itu equity banyak. Kayaknya itu deh. Itu maksudnya? Iya, kayak gitu misalnya. Oh. Ini gimana ya maksudnya? Oh jadi tanggapan kita kan equality versus equity. Mending mana ya? Equality atau equity? Equality sih, karena gue udah merasakan equity. Oh gitu. Jadi, ya gue kita oversharing gimana coba? Karena gue kalau misalkan udah ada dalam satu hubungan, pasti gue akan memberikan effort terbaik gue. Jadi kayak misalkan contohnya dalam hal tugas tuh kayak kalau misalkan emang gue bisa dan gue ngerti, pasti tuh gue akan backup tugas pasangan gue, mulai dari apa ya, atau misalkan selain tugas deh. Data raya gue belum ada. Kalau gitu kita jadian dulu. Waduh. Oke gimana? Terus misalnya selain tugas ya, atau uang. Wah oke. Kayak kalau misalnya dia bilang, ini kamu lagi pegang uang segini nggak? Kayak walaupun uang gue tinggal 100.000 nih, gue bisa aja langsung ngasih. Karena ya gue mikir dia lebih membutuhkan gitu, dan gue pasti akan membantu sebisa mungkin pasangan gue. Jadi Oke. bisa dibilang ya gitu. Oke, jadi quality. Kalau buat gue sendiri, gue lebih pilih equity sih. Jadi ya udah sesuai dengan kebutuhan yang mencari. Oke, jadi kayak gitu ya. Equity kalau untuk gue. Oke, next question ya. Gimana rasanya kalau kamu defense planning sama seorang perempuan? Apa? Misalnya gimana? Defense planning tuh kayak gimana ya? Coba kalau arahannya Lupa. agak ngeblank kayaknya. Famous planning itu misalnya kayak kan lu cowok nih, ya, tapi lu dijelasin sama cewek itu tentang urusan cewek dengan cara meremehkan itu. Jadi jelasin. Contohnya yang meremehkan itu gimana? Ya gimana ya? Misalnya gue nanya kali ya, misalnya, ini cara motong bawang gimana? Ya Terus kayak, Ah, masa kamu ya? iya, pokoknya kayak gini tinggal gini aja, masa kamu nggak bisa? Gitu. Kalau rasanya ya, nggak enak dong pasti. Karena kan kalau misalnya kita nggak tahu, lebih baik diberitahu dengan baik-baik kan. Karena kalau kayak gitu kita nggak tahu kan perasaan orang kayak gimana. Kalau gue sendiri agak gimana jadinya kayak, oh nggak enak ya. Apa gue nggak usah nanya aja tadinya? Nah, tapi kalau mungkin gue kayak kalau misalkan menanggapi itu, gue nggak pernah sih kalau yang secara langsung defense planning. Cuma kalau misalkan hal-hal yang kayak sepele, kayak misalkan edit makalah. Gue tuh emang orangnya agak perfeksionis ya kalau dalam hal itu. Kayak dia bilangnya kayak udahlah, udah rapi. Padahal pas gue liat tuh kayak berantakan banget sih gitu. Masa kayak gini aja nggak bisa dirapiin? Itu maksudnya defense planning. Bisa sih, bisa. Nah, menurut gue kayak bisa, gitu bisa. Oke. Tapi mungkin setelah ini gue gak akan melakukan itu lagi kali ya. Oke, kita next question. Wah, ini fisik jadi kriteria nomor 1 dalam hal pilih pasangan. Menurut lo gimana? Gue gak akan bilang enggak sih. Iya lagi. Karena semua cowok-cowok menafik deh kalau bilang nilai cewek yang ada fisik, iya nggak? Kayak misalkan contoh, gue kenal sama orang asing. Maksudnya bukan orang asing, orang luar ya. Maksudnya kayak yang bukan dari circle pertemanan. Pasti pertama kali yang kita lihat sosial medianya. Betul. Tapi kadang dikosongin. Iya, biasanya private, Nah, terus nggak ada profile picture-nya. gitu. Tapi kayak pasti kita mencari tahu dong, gimana sih nih orang aslinya. Karena gimana ya, ya mau dibilang fisik kriteria kedua pun enggak gitu. Pasti pertama yang bikin kita first impression kayak, ih ya orang kayaknya tipe gue banget deh. Oke. Itu pasti dari situ. Jadi gue setuju. Gue juga setuju sih untuk
ada yang bilang gini, sebelum kita bisa mencintai dalamnya, kita harus bisa juga mencintai luarnya. Jadi sebelum kita cinta dengan apa adanya dia, seenggaknya kita bisa cinta dulu lah ke tampilan dia. Makanya gue setuju banget dengan kayak fisik itu kriteria nomor satu. Pertama ya, kalau pertama. Tapi kalau untuk selanjutnya, mungkin gue bakal menemukan hal yang bikin gue kayaknya Lebih interest ke dia iya, ya. jadi kayak fisik bakal jadi nomor sekian. Karena biasanya kalau udah saling memiliki jadi nggak yang terlalu Betul. stylish lagi ya. Tapi biasanya kalau misalkan baru-baru PDKT baru tuh kayak usahakan yang terbaik biar bisa dapatkan. Terus juga katanya kan kalau misalnya sampai akhir tua, Udah sampai tua. kan fisik itu tidak lagi sama ya. Betul. Yang sama tuh tinggal pikirannya gitu, gimana cara kita ngobrol. Jadi mungkin Rasanya pun udah nggak sama. betul, makanya fisik menurut gue penting itu pertama. Tapi untuk selanjutnya ya jangan mengharapkan itulah. Kalau misalnya lu nyari fisik terus nggak bakal ada akhirnya gitu. Masa lu udah tua masih mau cari yang fisiknya oke kan enggak. Benar. Jadi sih. Oke. Makasih ya. Itu juga sedikit nih. Privilege apa yang sebenarnya perempuan atau laki-laki dapat selama ini tapi sudah lumayan? Biasanya dapet terus Privilege. gimana? Ya, ini apa? Biasanya sebutan yang gini nggak sih kayak ladies first gitu. Misalnya lagi antri terus kayak cewek digini. Itu kan privilege nggak sih? Buat cewek ya. Iya. Kalau buat Kalau cowok ya Mungkin dalam hal kerjaan kali ya, privilege cowok Iya, bisa jadi. biasanya cowok dapat kedudukan tuh lebih tinggi dan lebih cepat naiknya dibanding cewek. Itu tuh natural. Orang pun nggak sadar hal itu terjadi karena udah biasa. nah iya, contohnya itu berarti. Iya benar sih, benar. Walaupun sekarang banyak ya digabungkan dengan kesetaraan gender dan sebagainya, tapi kan masing-masing kita punya porsi masing-masing kan. Oke. Jadi kayak dalam privilege juga kayaknya kayak nggak tahu ya. Kayak gitu nggak sih? Bener nggak kayak gitu? Oh benar. Tapi coba dibuat satu pertanyaan kali ya. Masih berhubungan sih sama itu. Misalkan di saat ini udah beda berumah tangga nih. Oke. Terus Kayak lu tipe yang mau nggak sih bantu bersihin rumah atau jagain anak, atau yang kayak gue pulang kerja ya udah pokoknya cuma beres terus disiapin semuanya. kalau untuk itu ya, jujur gue bakal ngebantu banget. Kok bakal ngebantu? Udah Pede banget. kan? Enggak, maksudnya gini loh. Gue sih cukup sadar ya dengan keadaan itu. Maksudnya ya masa dia udah capek-capek misalnya di rumah. Misal katakanlah gue pulang kerja terus ngeliat otomatis istri biasanya udah lebih banyak dong kerjanya di Iya rumah. dong, udah nyuci, Iya. masak. Jadi kalaupun ada yang bisa gue bantu pasti gue bantu kayak gitu. Apapun itu ya, maksudnya entah itu masak, beberes, atau ngurus anak sekalipun. Karena ya itu kan sebagai pasangan kita harus saling melengkapi juga, saling membantu juga. Berharap ketemu yang kayak gini ya di masa depan. Makanya dari sekarang dibiasain aja, Biasanya dibiasain, maksudnya mengurus rumah tangga, kayak gitu. Entah itu nyapu, ngepel atau gitu. Oh gue nih, ya. terakhir nih dari gue. Oh ini kebalikannya tadi. Gimana rasanya kalau kamu di mansplaining sama seorang laki-laki? Oh kayak misal gue nggak ngerti mobil gitu kali ya. Misal terus kayak gue ngejelasin tiba-tiba lu nggak nanya tapi gue tiba-tiba apa sih ini padahal sebenarnya gue nggak ngerti amat. Tapi terus gue jadi so ngerti. Iya biar gue kayak biar kelihatan keren aja makanya mansplaining. Oh oke, boleh deh. Kalau tentang itu gue nggak terlalu masalah sih. Oke. Karena ya gimana ya, mengalami itu
sih pernah, tapi gue nggak yang terlalu mempermasalahkan itu, jadi fine-fine aja. Kalau gue kan tadi yang Oh iya, udah dong. sama aja dong. Iya. Oke, berarti kita tes aja. Yes, terakhir. Last question, apakah pernah mengalami toxic masculinity? Apa ya? Kayaknya nggak pernah ya gue di lingkungan gue ya. Alhamdulillahnya nggak pernah. Toxic masculinity yang biasanya beredar di internet gitu. Alhamdulillah gue nggak pernah ngerasain sih. Karena mungkin lingkungannya juga cukup oke, gitu kan. Dan jadi mereka ya sadar aja gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya cowok nggak boleh nangis, nggak apa-apa nangis aja. Gitu. Lu pernah nangis? Masa nggak pernah? Pernah dong. Lalu maksudnya pandangan lu, menanggapi pandangan orang yang kayak mengatakan, masa lu cowok nangis sih? Gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena mungkin Kita diem aja gitu. diem aja, karena mungkin ada sesuatu yang terjadi di belakang dia gitu kan. Mungkin dia lagi nangis terus dikatain, cowok kok nangis kayak gitu. Jadi dia jadi sakit hati, trauma, terus melampiaskan ke orang lain kayak gitu. Udah, Oke, udah ya. udah selesai. Gitu aja di Stereo Talk. Seru kalau ternyata pertanyaannya. Cukup ini ya, cukup berat ya, karena beberapa topik kayak gitu. Tapi ya ternyata banyak yang juga ya. Banyak, tentu banyak yang lihat tuh. Nah, kalau kalian pernah ngalami stereotip cowok, boleh tulis di kolom komentar. Oh, Kok jadi kayak ini ya? Jadi gitu aja ya. Udah, gitu aja kali ya. Udah, thank you, bye. udah. Oke, Mas Hertanto, pada hari ini telah selesai mengikuti acara di Stereo Talk. Insight apa sih yang Mas Hertanto dapat dari acara kali ini? Oke, tentu tadi kita bakal mulu sih ya. Tadi kita dapat insight baru tentunya dari perspektif lawan jenis tentang stereotip laki-laki ataupun sebaliknya. Ini menarik sih karena gue sendiri sebelumnya belum pernah nih ngobrol dengan lawan jenis tentang topik-topik tadi. Mungkin dari sini gue jadi tahu nih gimana harus bersikap dengan lawan jenis kayak gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih Mas Hertanto atas waktunya. Oke, thank you. Baik, Kak Lala kan telah mengikuti tadi acara di Stereo Talk, ngobrol dengan Mas Hertanto. Hal apa sih yang kakak dapat dari obrolan tadi? Oke, yang gue dapet dari obrolan tadi lebih banyak tahu tentang perspektif cowok, cewek itu gimana, tentang topik-topik tertentu, dan ternyata selama ini banyak yang relate sama yang kehidupan gue. Terus mungkin nanti nextnya bakal lebih baik lagi bersikap ke pasangan yang baru. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Kak Lala atas waktunya.